Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di Wordsmith Group Language Week. Hari ini kita akan masuk dalam webinar bernama Mengglobal dan Mendaerah. Mungkin agak sedikit aneh ya kalau dengar kata mendaerah, kayaknya nggak pas gitu imbuhannya. Tapi itu ada di KBBI ya. Jadi acara ini diselenggarakan atas rangkaian dari Wordsmith Group Language Week yang seperti namanya itu diselenggarakan oleh Wordsmith Group. Nah, hari ini saya nggak sendiri. Seperti yang sudah saya dibantu dan kita akan berdiskusi dengan dua teman saya sekarang. Tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu kenapa sih harus ada seminar ini gitu loh, mengglobal dan juga mendaerah. Banyak masyarakat mengatakan cintailah produk dalam negeri. Banyak pula berbagai usaha untuk meningkatkan peduli masyarakat terhadap bangsa Indonesia. Namun sesungguhnya apakah kita sudah memahami dengan benar kata cinta ini? Lalu bagaimana pula kita menyikapi kata cinta yang pada konteks kali ini ialah cinta terhadap bangsa Indonesia sendiri. Nah, pada zaman semakin maju ini kan globalisasi itu sulit dihindari ya. Pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar pasti akan sulit berganti, entah itu baik atau buruk. Salah satu contohnya ialah penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahasa merupakan salah satu sarana dalam menyampaikan informasi ke si penerima informasi agar maksud dan tujuan dari si pemberi informasi dapat dimengerti. Banyak orang tuh ketika menggunakan bahasa asing, dia merasa berpikir lebih dari orang lain, merasa lebih percaya diri ketika menggunakan bahasa asing, dan bahkan beberapa orang berpikir mereka tuh kalau lebih keren gitu loh menggunakan bahasa asing. Nah, apakah bahasa Indonesia merupakan bahasa yang tidak keren? Terus seberapa penting sih kita untuk belajar bahasa asing? Nah, apa sih yang dapat dilakukan untuk menjembatani diskursus mengenai bahasa Indonesia versus bahasa asing ini? Nah, untuk mendiskusikan hal ini, Wordsmith Group menyelenggarakan webinar dan talk show mengglobal dan daerah yang merupakan bagian dari event Wordsmith Group Language Week. Nah, hari ini bersama saya sudah ada dua orang. Ada Mas Fajar Triperdana. Halo Mas Fajar. Halo. Mas Fajar ini dari Polyglot Indonesia. Dan juga ada Mas Alvano Setiansyah. Halo Mas Alvano. Masih mute, Mas. Sorry. Iya, sip. Halo Mas Alvin, selamat kenal semuanya. Nah, panggilnya Mas Vano ya, bukan Alvano ya? Iya, Mas Vano aja. Oke, Mas Vano ini dari Fan Bahasa. Jadi ada dua komunitas di Indonesia yang banyak banget followernya di Instagram. Satu ini Polyglot, satu lagi ini Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya mau ke Mas Fajar dulu kali ya. Halo Mas Fajar. Halo. Gimana kabarnya nih Mas? Baik. Baik. Di terkungkung aja di kamar. Oh iya, lagi WFH ya. Kirain terkungkung di Madrid gitu ya. Harapannya begitu, makanya latar belakangnya begini. Iya. Jadi saya mau nanya-nanya dulu nih soal Polyglot Indonesia dulu. Nah, kebetulan teman saya itu merupakan salah satu anggota dari Polyglot gitu kan. Mereka sering ngadain perkumpulan dulu kan sebelum pandemi. Kayak saya sering ngeliat mereka kayak ngumpul-ngumpul gitu. Nah, sebenarnya Polyglot Indonesia ini apa sih, Mas? Oke, jadi sebetulnya Polyglot Indonesia itu awalnya memang didirikan sebagai komunitas. Tapi kemudian seiring bertambahnya orang-orang dan minat teman-teman di luar Jakarta, maka kita akhirnya berdiri dengan sudah berdiri secara resmi, terdaftar di pemerintah, kita pakainya nama asosiasi, jadi Asosiasi Polyglot Indonesia. Ide awalnya adalah
founder-founder kita tuh ada 3, Mbak Monis Pandu, Mas Rizal, sama Mas Krisna. Tiga-tiganya ini sudah lama menempuh pendidikan di luar negeri, di Eropa. Kecuali Mas Krisna di Asia. Tapi saat mereka kembali ke Jakarta, mereka agak kesulitan menemukan teman-teman yang sama-sama bisa berbicara dengan bahasa asing yang mereka kuasai. Kayak Mas Krisna cari teman bicara bahasa Jepang dan Korea, Mbak Monis nyari teman bicara bahasa Italia, Mas Rizal waktu itu nyari yang bisa sama-sama bisa berbahasa Spanyol. Karena nggak nemu, akhirnya mereka bentuklah kegiatan Polyglot Indonesia ini. Sebenarnya sebelum mereka balik ke Indonesia di tahun 2010-an, Mbak Monis sudah pernah melakukan hal serupa, tapi hanya di Jogja. Dan hanya bagi teman-teman mahasiswa kenalan-kenalan Mbak Monis yang ingin berlatih kemampuan bahasa asing di luar dari perkuliahan atau dari kelas bahasa yang mereka tekuni. Jadi di 2012 dibuat kegiatan-kegiatan di Jakarta, Jogja, Semarang, dan ada satu juga di Aceh, yang semua masih berjalan sampai sekarang, walaupun karena pandemi, jadi masih tersendat di beberapa tempat, termasuk di Jakarta. I see. Nah ini berdirinya tadi tahun berapa? 2013? Iya, jadi 2012 awal-awal itu semacam pilot activity, kemudian di 2013 mulai dirutinkan. I see. Tadi saya tertarik dengar kata-kata, saya baru tahu soal ini sudah masuk ke pemerintahan, diasosiasikan. Ya, kita sudah punya akta pendirian, dan walaupun menggunakan alamat yang di Semarang, karena pendiri kita Mas Rizal itu dari Semarang, jadi tapi sudah ada aktenya, sudah resmi ada akta asosiasi. I see. Nah, selama dari tahun 2013 nih sampai sekarang, mungkin pre-pandemi kali ya, nanti pas pandemi saya tanya lagi yang lain. Itu kegiatannya apa aja ya, Mas, di Polyglot Indonesia ini? Karena kayaknya ada banyak cabang ya, saya lihat. Ya, awalnya kita itu di Aceh, tepatnya di Banda Aceh, di Jakarta, Jogja, Semarang, Surabaya. Jadi kegiatan rutin yang selalu kita lakukan itu namanya Language Exchange Meetup, di mana setiap pertemuan itu punya tema-tema tertentu. Kenapa tematik? Supaya saat nanti diskusi dan ngobrol tidak ngalor ngidul pembicaraannya, jadi terarah. Jadi jelas apa yang ingin dilatih di pertemuan itu. Nah, di pertemuan itu nanti biasanya di awal akan ada semacam penjelasan mengenai tema di hari itu. Kayak misalkan sebelum pandemi, Jakarta sudah pernah beberapa kali bekerjasama dengan kedutaan-kedutaan asing yang berkantor di Jakarta. Mereka menjelaskan mengenai kebudayaan mereka dan memperkenalkan bahasa mereka secara singkat, yang seperti dengan sapaan-sapaan atau frasa-frasa yang bisa digunakan kalau kita jalan-jalan ke negara tersebut. Setelah itu akan ada sesi di mana para peserta ini akan kita bagi-bagi berdasarkan meja bahasa yang sudah mereka pilih sebelumnya mereka mau di meja mana. Dan di situ selama 1 sampai 1,5 jam mereka harus diskusi menggunakan bahasa yang mereka sudah pilih itu. Jadi misalkan saya milih bahasa Jerman, maka saya selama 1 jam akan berdiskusi dalam bahasa Jerman dengan teman-teman di meja tersebut. Kemudian nanti di penghujung diskusi itu mereka presentasikan apa sih yang mereka obrolkan. Nah, presentasi satu dengan bahasa Jerman, satu menerjemahkan supaya teman-teman yang lain tahu, oh mereka ngomongin ini. Kegiatannya itu. Berarti ada translator juga di situ ya, kayak satu orang bertindak sebagai translator gitu. Jadi di setiap meja itu ada namanya koordinator bahasa, mereka memandu jalannya diskusi. Tapi saat nanti mereka presentasi, yang harus presentasi adalah teman-teman yang berlatih ini. Jadi koordinator tidak sebisa mungkin tidak maju ke depan untuk membantu menjelaskan yang mereka presentasikan ataupun menerjemahkan. Jadi memang untuk berlatih begitu. Berarti ketika mau ketemu tuh udah didata dulu ya, kayak misalnya bahasa apa aja di situ. Kalau misalnya nggak ada orangnya bisa satu gitu, nggak bisa berarti. Ya, jadi
kita selalu buka pendaftaran biasanya sekitar H-7 atau seminggu sebelum kegiatan. Gunanya untuk itu supaya kita bisa melihat, oh ada berapa yang mau di meja ini, ada berapa yang mau di meja ini. Jadi kita bisa mengalokasikan tempatnya. Kira-kira misalkan karena kita biasa di kafe sebelumnya, jadi yang sebelah sini untuk yang teman-teman bahasa Inggris, yang sebelah sini untuk yang Jepang karena banyak orangnya. Dan koordinatornya juga disesuaikan, misalkan Jepang bisa 5-7 orang, maka harus ada kurang lebih 2 koordinator di situ. Jadi biar semua orang punya waktu untuk berlatih, jadi tidak ada satu yang terlalu mendominasi. Begitu. Nah, itu kan berarti pre-pandemi ya, masih meet up gitu kan, masih ketemu online gitu. Nah, pas pandemi apakah masih berlanjut Mas kayak di Zoom gitu misalnya? Sebenarnya di tahun lalu itu kita masih sempat berkegiatan. Kegiatannya sebelumnya 2 minggu sekali, tapi karena pandemi jadi sebulan sekali kita laksanakan daring dengan platform Airmeet. Waktu itu kita belum coba ke Zoom karena harus ada Zoom account pro di bawah nama asosiasi kan ya. Jadi karena tidak punya itu, jadi kita pakai Airmeet. Waktu itu ditawarkan oleh dari Airmeet-nya untuk free setahun atau gimana. Kita coba di situ, lumayan banyak tetap yang datang, yang ikut diskusi, yang presentasi, dan yang rutin sebelumnya datang secara fisik pun datang secara daring. Tapi mungkin karena udah banyak sekali kegiatan daring di kantor dan mungkin di perkuliahan, jadi lama-lama menurun orang-orang yang berminat untuk berpartisipasi. Jadi untuk sekarang kita sedang stop dulu. Kalau di Jakarta kita sedang pikirkan kapan mau dilanjut, dan kalau mau dilanjut nanti akan membahas apa aja. Tapi teman-teman di Jogja masih berkegiatan sebulan sekali. Oh, I see. Tapi kalau misalnya dipikir, apakah kalau misalnya kita pakai Zoom kan bukannya global sih, bukannya lebih menjangkau lebih banyak ya Mas? Tapi malah menurun ya trennya. Ya mungkin itu tadi karena selama pandemi ini kan kita sangat kutip bergantung pada Zoom untuk kegiatan-kegiatan, terutama kalau di kantor, perkuliahan, itu kan pasti semua sekarang via Zoom atau Microsoft Teams. Jadi mungkin sudah terlalu jenuh dengan kegiatan yang harus depan layar dengan teman-teman, dan sekarang juga PPKM-nya sudah mulai agak renggang, tidak seketat dulu, sudah mulai bisa keluar-keluar, keleleran. Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya yang bisa kami pikirkan. Baik. Nah, berarti kan ini udah banyak banget nih kayak pertemuan yang terjadi gitu kan. Kalau selama satu kali pertemuan itu berapa banyak bahasa sih Mas yang dibagi? Saya penasaran sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau di grup itu selalu standby bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin, Jerman, Prancis, Spanyol, Belanda, Rusia. Ya, kayaknya 9 itu yang selalu ada orang koordinatornya yang bisa memandu di meja-meja bahasa tersebut. Tapi jumlah orangnya selalu naik turun. Jadi kadang ada yang mau di meja Rusia, kadang enggak. Kadang ada yang mau di meja Mandarin, kadang enggak. Yang selalu ada itu bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Inggris, Jepang, dan Korea. Itu pasti ada di atas 3 orangan. Iya sih. Kalau misalnya ini bahasa yang paling unik yang pernah datang, Kalau paling unik, kalau meja ya, kita nggak ada yang terlalu eksotis sih. Paling bahasa Iran, bahasa Farsi, karena kita kebetulan punya koordinator yang dulu dia tinggal di Teheran selama 3 tahun, karena orang tuanya di Kemenlu. Dan juga ada yang bisa bahasa Ibrani karena dia sedang belajar bahasa Ibrani, ada yang bisa bahasa Turki karena dia juga menekuni kemampuan bahasa Turki. Jadi paling itu sih mentok-mentok yang kutip eksotis. Asyik. Nggak ada bahasa Katalan gitu tiba-tiba kan. Oh, Katalan nggak. Oh, paling Thai.
bahasa Thai. Oh, pernah ada ya? Sorry, Kak. Ya ada. Iya, iya. Tapi teman saya juga banyak sekarang tiba-tiba baca bahasa Thai, saya nggak ngerti kenapa. Karena pengaruh itu mungkin kepopuleran drama-drama, konten-konten drama dari Thai itu sedang menaikkan ya, barang seperti Korea. Jadi mungkin karena itu. I see, I see, I see. Benar juga ya, kayak memang entertainment tuh membantu sekali ya dalam minat bahasa dari luar ke negara itu sendiri gitu ya. Masih menunggu nih Indonesia kapan gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum saya lanjut ke Mas Vano. Tadi kayak lompat banget nih. Sebenarnya polyglot itu apa sih? Jadi polyglot itu sebenarnya ejaan polyglot yang kami pakai di organisasi itu ejaan dalam bahasa Inggris. Serapan di KBBI, Y-nya itu diganti I. Tapi karena ini sudah branding penjenamaan, jadi tidak bisa diubah lagi karena orang sudah tahunya itu. Jadi polyglot itu punya 3 arti. Satu adalah satu orang yang bisa berbicara atau menggunakan berbagai macam bahasa. Kedua adalah sekumpulan orang yang saat berbicara mereka menggunakan berbagai macam bahasa pada saat yang bersamaan. Ketiga adalah satu dokumen yang ditulis dalam berbagai macam bahasa. Jadi bisa ada 3 pengertian itu. Dan kami juga tidak mensyaratkan bagi siapapun yang berminat untuk ikut dan kegiatan kami harus sudah punya kemampuan sekitar sekian bahasa. Enggak, karena kalau saat berkumpul kita menggunakan definisi yang kedua. Definisi yang pertama itu sangat jarang. I see. Oke Mas, ini saya lanjut dulu ke Mas Vano. Tapi ya untuk teman-teman di sini kalau misalnya nanti ada pertanyaan silakan di kolom chat aja. Atau nanti kalau misalnya mau ngomong langsung bisa kita spotlight, nanti bisa langsung raising hands, nanti saya pin spotlightnya. Jadi bisa lihat semua yang lain. Nah, Mas Vano nih, apa kabar Mas Vano? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Abi? Baik ya, baik kok. Aku juga baik. Mas Vano, ini kan tadi kita ngomongin soal bahasa asing. Nah, sekarang Mas Vano nih dari Wakilan untuk Komunitas Bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya Van, bahasa ini sebenarnya apa sih Mas? Gitu. Mungkin boleh dijelasin Mas. Oke, jadi Van bahasa itu sebenarnya ini saya singkat aja ya. Ini berasal dari keresahan saya dulu waktu zaman sekolah. Saya dulu kan sekolah SMA itu bilingual ya. Saya bahasa Inggris. Karena waktu teman-teman saya cuma 10 nih cowoknya. Yang lain memang banyak mayoritas lebih senang sama bahasa Inggrisnya. Tapi saya sama teman saya nih, itu malah enggak. Saya malah senang bahasa Indonesianya. Jadi pada saat SMA itu keresahan itu muncul, kita kan di Indonesia ya, itu zaman-zaman anak sekolah lah. Tapi kok kenapa bahasa Inggrisnya ditekanin banget sih, kira-kira gitu dulu bahasa-bahasa anak sekolahnya. Akhirnya saya sama teman saya ini sepakat untuk yaudah kita tetap coba jadi minority nih. Jadi kami setiap ada presentation nih ya, dan setiap ada presentasi, kalau ada kata-kata bahasa Indonesia yang salah, itu kami speak up. Sekecil tanda koma, titik 2, kalau ada spasi dan segala itu kami komentarin. Itu dalam rangka supaya mungkin pada saat itu kami dikomentarin dan bisa aku banget lah, ya kan. Tapi pada saat itu akhirnya keresahan itu akhirnya jadi sebuah momentum waktu bagi guru kira untuk lebih mengenakan bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua kira saya kuliah, saya background psikologi Mas. Jadi tenaga nekung, tapi itu tetap jadi keinginan saya untuk tetap bisa eksplor bahasa Indonesia lebih jauh. Dan salah satunya waktu itu ketika saya lulus sekolah, ketemu ke akun Twitternya udah Ikalanin, itu menjadi kiblat kita semua juga. Nah, kita menggunakan bahasa. Pan bahasa itu background-nya, keresahannya, dan akhirnya sekarang berkembang menjadi sebuah community yang tahun ini kita sudah sedang proses dalam legalitas. Jadi sekarang banyak layanan yang kami kembangkan, layanan event sastra, bahasa dan sastra, dan juga ke depan kita akan mencoba menggunakan teknologi untuk bisa mengeksplor lebih jauh mengenai bahasa Indonesia itu. Kurang lebih singkatnya Van Bahasa itu seperti itu. Terkait dengan nama Van Bahasa, kenapa kita kan ini kan kita tentang bahasa dan sastra ya, tapi kalau ada kata hati itu hanya kata temu aja lah, ya, tetap Van Bahasa. Kira-kira seperti itu singkatnya sih Mas. Ya. Gitu. Berarti Vana yang nggak akan diganti dengan bahasa Indonesia ya? Iya, karena kayak itu udah branding
branding ya, branding. Sama tadi kayak polyglotnya kan nggak diganti jadi itu. Ini juga Itu fun-nya nggak diganti jadi it's okay lah. senang. Iya, oke. Paham. Nah, saya kan lihat Instagram ini banyak banget kayak lomba penulisan gitu ya, lomba cetak puisi segala macam. Itu mungkin boleh dijelasin, Mas? Nah, event-event itu sebenarnya bagian dari layanan ya. Sebenarnya fokus utama kita tetap pengen ngembangin bahasa Indonesia ini. Jadi kalau ngeliat konten-konten kita pertama itu kan kita banyak kosa-kosa kata bahasa asing yang diserap kemudian tidak sering digunakan lah oleh kita. Jadi itu adalah bagian dari aktivitas aja sembari menunggu sistem yang sedang kami buat ini bisa segera launching. Itu kan dari 2019. Jadi 2017 ke 2019 itu kan kita hanya fokus sharing-sharing aja ya, sharing pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Tapi 2016 karena kita ada basis komunitas, mungkin banyak masukan dari teman-teman, jadi kenapa nggak sambil kita coba buat paling aja nih kegiatan nih gitu kan, yang tetap kaitannya dengan bahasa dan sastra kita jalan. Dan itu ternyata responnya lumayan juga dari para peserta, ternyata lumayan antusias dan akhirnya ya udah kenapa nggak kita kembangin kan gitu. Dan akhirnya yang paling banyak diikuti itu memang puisi dan cerpen dan itu persona dari pesertanya tuh macam-macam latar belakang ya, mulai dari paling banyak mahasiswa, anak-anak sekolah, ada juga ibu rumah tangga, bahkan dari dosen sastra juga ikutan di dalam event-event Panbasa itu. Jadi ini menarik. Ini sesuatu yang baru, bahkan kami berani bilang pada saat tahun itu 2019 ya, itu mungkin event-event sastra yang pertama yang dilakukan secara online, mungkin bisa dibilang Panbasa itu pertama gitu yang berani untuk menggalakkan itu. Jadi itu kita tetap pada tab-nya untuk tetap membangun Indonesia, hanya saja di sebelah kanan kirinya ini kita tetap ada sayapnya nih mengembangkan event-event itu lah untuk kegiatannya. Kira-kira begitu. Oke. Nanti kan ada banyak banget kata-kata serapan yang akhirnya di-share sama Panbasa kan, dibagikan oleh kayak memberitahu gitu ke khayalak ramai kalau ini udah ada serapannya. Kalau misalnya serapan dari bahasa daerah ada nggak? Nah, bahasa daerah kita belum. Kita kemarin hanya fokus bagaimana bahasa Indonesia-nya aja. Tapi memang bahasa daerah ini kan juga menarik ya untuk bisa diekspor lebih jauh, karena saya di tim project itu coba untuk mengkaji bagaimana kaitannya dengan bahasa daerah ini bisa terus tetap dilestarikan. Gimana nih lagi bicara niche marketingnya ini supaya enak dan lepas ke anak-anak muda. Jadi ini lagi proses pengkajian gitu kan. Nah, karena kan bagaimanapun posisi bahasa daerah itu kan kita harus tetap lestarikan ya, nggak boleh dibiarin gitu aja. Meskipun memang secara bahasa Indonesia ada di tengah. Kalau kami kemarin melakukan kajian, bahasa Indonesia ada di tengah, bahasa asing dan bahasa daerah. Jadi tiga bahasa ini kan tetap kita harus kita kuasai dan pelajari dan dilestarikan ya. Jadi untuk bahasa daerah tentu dari Panbasa nanti akan melakukan kajian dan mencari niche marketing yang cocok buat kita eksplor supaya bisa sampai langsung ke audiens, kira-kira begitu. Ini masih kita kembangin Mas untuk fitur layanan untuk nanti bahasa daerahnya gitu. Baik. Berarti langsung Trigatra ya, asing. Trigatra langsung. Iya. Oke. Pelan-pelan lah ya. Iya, Bang. Nanti mungkin sama Polyglot Indonesia bisa kerjasama gitu, jadi Trigatranya dapat. Ya, itu benar banget. Mungkin kita juga bisa kolaborasi lah. Di zaman sekarang kan, kalau nggak kolaborasi kita tinggal kan. Betul. Nah, tadi kan ada lomba puisi, lomba cerpen kan. Apakah lomba puisi cerpen yang dibukukan, Mas? Atau apa maksudnya jadi lomba aja gitu? Iya, itu jadi value-nya kami itu adalah karya-karya terbaik itu kami bukukan. Dan itu kami buatkan ISBN ya. Jadi sudah ber-ISBN yang sudah divalidasi oleh Perpustakaan Nasional. Jadi itu yang mungkin jadi antusias mereka bahwa karya mereka bisa dibukukan, bisa dinikmati juga, bisa diperjualbelikan dan juga bisa dapat dalam tanda kutip mungkin uang jajan juga. Itu yang menjadi inilah value mereka lah kenapa mau ikutan kita. Oke. Nah, ini kita sekarang lanjut ke tadi seperti yang saya bilang di pembukaan. Apakah bahasa Indonesia tidak keren gitu? Nah, menurut Mas sendiri gimana sih dengan aku nggak bilang fenomena ya, tapi kayak banyak banget kayak di Jaksel sekarang kan ada bahasa Jaksel ya yang orang ngomongnya campur gitu. Nah, itu menurut dari Mas Fano dulu deh gimana tuh Mas? Apakah bahasa Indonesia menurut tidak keren gitu?
Nah ini dia, memang ini yang jadi campaign kita ya dari dulu. Saya dari dulu SMA, zaman dulu itu memang ini sudah ada mereka yang mencampuri bahasa-bahasa supaya kelihatan keren. Tapi sekarang kan semakin marak ya, apalagi sekarang sudah di prototipe, aku kan sudah di apa namanya, istilahnya di Jaksel lah yang jadi ininya, menjadi spotlightnya kan. Padahal itu saya rasa tiap daerah pasti akan ada hal-hal yang kayak gitu. Ini kalau dari saya melihatnya memang fenomena yang apa namanya, yang menarik untuk di ini ya. Kalau dari sisi psikologi ya, sedikit dari sisi psikologi, memang hal-hal seperti ini ada motif ya, ada motif. Mereka melakukan hal kayak gitu memang pertama ada acceptance supaya mereka bisa terima oleh lingkungan apa di saat itu, dan juga itu tadi termasuk supaya lebih bergengsi. Karena kalau apa namanya, kita melihat ada apa istilahnya variasi bahasa yang dari tingkatan rendah dan tinggi, bahasa Inggris itu kan termasuk tinggi ya, bahasa Indonesia yang standar aja, bahasa daerah yang agak rendah. Jadi kalau di bahasa Jawa, kalau di Surabaya nih Mas, orang dengan peletakannya, kalau misalnya kita lagi ngobrol itu, kalau pakai bahasa Jawa, pakai Jawa Kromo atau Jawa Ngoko, itu nggak bakal digubris Mas, itu nggak digubris. Tapi kalau kita ngobrol Jawa jantuan itu, wih enak banget itu kalau ngobrol, itu sampai ketawa-tawa lepas. Jadi maksudnya adalah ini masalah istilahnya apa ya, saya lupa tuh istilahnya ya apa gitu, itu apa namanya, tata letak bahasanya aja. Nah, kenapa mereka ngomong pakai bahasa Jaksel segala macam, itu tadi motifnya supaya dia bisa diterima di lingkungan masyarakat itu dari kajian kami teman-teman itu ya, teman-teman saya psikologi, kira-kira begitu. Jadi intinya fenomena ini kita lihat dari motifnya mereka itu sebenarnya apa sih, apakah memang untuk diterima sebagai dalam sebuah kelompok masyarakat, atau memang untuk motif mau apa, gengsi-gengsian aja, kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau dari Mas Fajar sendiri gimana nih Mas, perihal code switching yang bisa terjadi? Kalau mengenai alih kode campur kode, menurut saya sekarang kenapa kok rasanya semakin nampak di muka peristiwa ini, mungkin karena satu, sekarang semua semakin terkoneksi dengan media sosial. Tapi sebetulnya kalau di Indonesia, karena memang pada dasarnya setiap provinsi itu punya bahasa masing-masing, itu akan sulit untuk menerapkan bahwa dalam keseharian kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kecuali mungkin orang Jakarta, tapi orang Jakarta pun punya variasi bahasa Indonesia mereka sendiri-sendiri kan. Kayak misalkan saya setengah Jawa, setengah Padang. Kalau saya lagi kumpul dengan keluarga yang Padang, maka yang saya pakai adalah bahasa Padang, bukan bahasa Indonesia. Kalaupun menggunakan bahasa Indonesia, terkadang sering selip-selip dengan bahasa Padang. Begitu juga saat saya ngumpul dengan keluarga yang Jawa, karena apalagi bahasa Jawa ada 3 tingkatan kan, Ngoko, Boso, dan Kromo Inggil. Kalau dengan Eyang harus Kromo Inggil, kalau nggak Kromo Inggil nggak dibalas. Tapi kalau dengan yang seumuran, yang sejawat, itu kita juga sering campur-campur antara Jawa dengan Indonesia. Karena kita sama-sama ngerti. Jadi menurut saya itu susahnya kalau di Indonesia mau, semua harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena pada dasarnya tiap orang sudah punya modalitas bahasa masing-masing. Kalau misalkan seperti Prancis itu cenderung homogen dalam penggunaan bahasa. Ada memang beberapa variasi bahasa di Prancis, tapi pemerintahnya sudah secara keras menerapkan bahwa yang harus dipakai di Prancis adalah bahasa Prancis. Jadi jangan pakai bahasa yang lain-lain. Sama seperti di negara-negara Amerika Latin yang kebanyakan menggunakan bahasa Spanyol. Pun mereka juga ada campuran-campuran antara bahasa Spanyol dan bahasa lokal setempat, terutama kayak di Bolivia, Peru. Mereka banyak menggunakan bahasa-bahasa asli mereka yang kemudian dicampurkan ke dalam bahasa Spanyol. Menurut saya itu bukan hal yang jelek, tapi juga bukan hal yang bagus kalau kita melihat dari sisi preservasi bahasa. Karena jadinya ada banyak kata-kata mungkin yang kemudian terlupakan karena kita sudah biasa menggunakan kata dalam bahasa yang lain, atau pergantian ada terjadi pergantian makna dan segala macam.
Jadi menurut saya pribadi dan teman-teman juga dari Poliglot Indonesia itu bukan sesuatu yang bisa dihindarkan, bukan hal yang buruk, tapi juga bukan sesuatu yang baik ke depannya. I see. Tapi emang unik ya. Saya ketika udah dewasa baru tahu kalau misalnya bahasa Korea pun yang saya pikirin satu ternyata ada logat Ilsang, ada logat Busan gitu kan. Jepang juga ada logat-logatnya sendiri gitu. Dan saya baru tahu sekarang gitu Kak. Kayak ternyata bahasa yang kita pikir cuma satu tuh kayak banyak banget logat-logatnya. Jadi menarik sih sebenarnya bahasa ini kalau dibahas ya. Apalagi ketika saya mendengar teman saya di Malaysia itu kadang-kadang iri sama Indonesia karena kita kan berbahasa satu nih. Di Malaysia kan nggak seperti itu kan. Mereka masih ada mereka pakai 3 bahasa gitu. Jadi menurut saya memang enak ya jadi homogen tadi seperti yang Mas Fajar bilang kayak di Prancis ada pakai bahasa Prancis semua gitu dan Indo pakai bahasa Indonesia semua gitu. Ini nanti kita ada beberapa pertanyaan udah masuk. Tapi sebelumnya saya akan memutar satu video dulu ya. Sambil mungkin teman-teman yang mau nanya bisa silakan nanti langsung ini aja, langsung di chat atau nanti raising hand ya. Do you have documents to translate? Do you need interpreter services for your conference? How about your website? Do you need to create a new content or revamp the old one? Are you in the middle of building a brand image and copywriting to engage with your audience? Or are you looking for a company to work on your annual sustainability report? Introducing Wordsmith Group. We are one of the most established language service solutions providers in Indonesia, with a combined experience of over 20 years. Our clients consist of blue chip companies, international NGOs, creative and digital agencies, as well as leading law firms. We also serve international clients. Do you know that all of our translators are full members of the Association of Indonesian Translators? We also work with highly qualified local and international vendors to ensure the quality of our services. Our copywriters, proofreaders, and editors have at least 5 years of experience each. And last but not least, every file we work on goes through multiple quality control stages to maintain the highest standards. Now, how can we help you? These are our services. And here's what some clients say about us. Contact us with your inquiries. Wordsmith Group, because words matter. Itu tadi sedikit perkenalan dari kami Wordsmith Group ya, mungkin dari Mas Fajar, Mas Mano, atau mungkin serta lain belum kenal juga siapa kita sih sebenarnya yang menyelenggarakan acara ini. Jadi kita adalah language service provider di Indonesia yang menyediakan jasa translasi, interpreting, kemudian copywriting, dan jasa berbasis bahasa lainnya. Kebetulan juga saya kemarin sempat nge-share ke Poliglot Indonesia ke teman saya tuh ketika saya nyari interpreter Korea gitu. Jadi memang kita tuh komunitas bahasa tuh memang harus saling mendukung satu sama lain ya. Makanya sekarang kita mencoba untuk berdiskusi hangat soal pentingnya bahasa daerah dan bahasa Indonesia dan juga pentingnya dari bahasa asing. Ini saya mau bacain beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Stevie. Selamat siang, saya mau bertanya, apakah ada standar tingkatan penguasaan dalam bahasa tertentu seperti beginner, intermediate, advanced, etc. sehingga orang baru disebut sebagai polyglot? Gimana nih, Mas Fajar? Sebenarnya gini, kalau di beberapa bahasa yang tanda kutip besar, seperti rata-rata bahasa di Eropa yang sudah mereferensikan ke
kerangka umum mengenai kebahasaan di Eropa, CFR, dan seperti Jepang, Korea, Tiongkok yang punya standar bahasa mereka masing-masing. Sebenarnya kalau yang disebut polyglot, biasanya itu yang sudah fasih dalam berkomunikasi dalam bahasa apapun itu yang mereka miliki. Umumnya yang dikategorikan itu yang sudah menguasai lebih dari 3. Tapi karena sejauh ini polyglot itu selalu dikonotasikan dengan bahasa asing, jadi orang selalu pikir bahwa yang bisa bahasa asing aja. Tapi sebetulnya bahasa apapun itu tetap dihitung sebagai penguasaan kemampuan berbahasa. Jadi kalau misalkan kita bisa lebih dari 3, itu sudah termasuk bahasa daerah. Orang Indonesia itu sebenarnya sudah banyak yang polyglot. Tapi berhati-hati karena ada polyglot dan multilinguist. Kalau multilinguist itu mereka penguasaannya lebih detil. Jadi kalau yang disebut linguist itu memang sudah ahlinya di bidang linguistik, ahlinya di bidang bahasa. Jadi orang yang disebut multilinguist pada umumnya, walaupun mirip dengan nama polyglot, tapi multilinguist itu biasanya lebih spesifik lagi. Dia punya kemampuan pengetahuan dan kemampuan linguistik yang lebih. Oke. Oke, Mas Fajar, begitu ya. Berarti kalau polyglot juga kayak misalnya polyglot juga bisa 3 bahasa nih. Apakah dia juga ada kayak ini polyglot ada advance nih gitu, nggak ada, atau per bahasa gitu dikasih ini? Kalau di meja bahasa itu semua campur, mau dia penguasaannya masih beginner, basic, intermediate, higher intermediate sampai advance itu semua bercampur jadi satu. Kenapa nggak kita pisah-pisah? Karena satu, kalau dipisah-pisah nanti akan terlihat jaraknya antar satu orang dengan yang lain, sehingga mungkin yang merasa di bawah secara jelas terlihat bahwa levelnya ada di bawah mungkin agak malu untuk berbicara. Kenapa kita tidak spesifikasikan siapa di level apa supaya saat ngobrol enak aja langsung ngobrol, kalau nggak tahu bisa saling tanya, jadi tidak ada kesan bahwa kita ada di dalam kelas saat sedang berkegiatan. Jadi lebih bebas kalau ngobrol. Kita pernah buat yang settingannya classroom atau ruang kelas berbahasa, itu orang-orang cenderung lebih ragu-ragu saat berbicara karena takut dibilang salah, takut dibilang nggak begitu. Sementara kalau kita mau menguasai bahasa, nggak cukup hanya dengan pengetahuan ini salah itu betul, tapi juga harus dibiasakan dalam berbicara. Karena rata-rata di Indonesia, kalau kemampuan bahasa asing, itu mentok di sini. Tapi di sini nggak keluar. Karena nggak dibiasakan. Dan karena nggak dibiasakan, jadi nggak tahu kalau keluar ini betul atau salah. Saya selama ini di kelas bahasa asing manapun yang saya hadiri, kalau disuruh ngomong, saya akan ngomong aja. Jebret, mau salah, mau benar, bodo amat. Karena tugas gurunya di situ, kasih tahu bahwa ini salah. Tapi kalau kita nggak coba, dia nggak akan tahu salah kita di mana dan nggak akan bisa bantu kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Jadi kalau soal ngomong, jangan pernah takut dulu, jangan pernah malu dulu sebelum ngomong. Kalau ada yang kasih umpan balik, kalau ada yang kasih kritikan, terima dulu dan jangan lupa bilang terima kasih. Oke. Maaf ya. Yang benar gini ya. Kedepannya jangan diulang. Oke, baik. Tapi sih penasaran nih Mas Fajar bisa berapa bahasa? Saya kalau yang fasih selain Indonesia sebagai bahasa ibu, bahasa Jawa kasar, Sunda kasar, karena di Bogor ya ngomongnya aing sia. Kasarnya kasar banget. Kalau ketemu orang baru gaplok. Bahasa Inggris, karena saya sehari-hari di pekerjaan menggunakan bahasa Inggris. Saya juga fasih berbahasa Spanyol dan Prancis. Oke. Mungkin bisa sedikit ngomong ke bahasa Spanyol atau Prancis, Mas? Apa nih, perkenalkan diri? Hola a todos, me llamo Fajar de Verdana, soy de Indonesia, vivo en Yakarta ahora y ya estudio español desde mi tiempo en universidad. He visitado España por 2 semanas en 2018 y
ya tengo unas experiencias de ser oficial de enlace por las delegaciones de España en cualquier eventos internacionales de Indonesia. Con placer, encantado. Aku cuma dengar Encanto-nya di belakang film Disney. Berarti Mas Fajar kalau nonton telenovela nggak usah pakai ini ya, title ya. Saya kalau bahasa Spanyol nonton film dengar orang ngobrol itu udah nggak perlu pakai subtitle sekarang. Bagi Netflix sekarang banyak film Spanyol ya. Ya, itu saya kalau nonton itu nggak nyalain subtitle, kecuali kata yang digunakan registernya agak tinggi atau teknikal, baru saya apa sih tadi? Kalau Fransai masih bisa lancar juga. Oui, mais mon niveau de français, ce n'est pas trop comme mon niveau d'espagnol, mais bonjour tout le monde, je m'appelle Fajar Toukhdana, j'habite à Jakarta, j'ai 30 ans, je suis un étudiant de l'Institut français d'Indonésie jusqu'à 3 ans, et maintenant je suis en niveau de B1, et peut-être 7 mois, en avril, je continue à le niveau B2. Merci, enchanté. Merci. Saya ngomong kayak ngerti gitu, Pak, nggak ngerti. Nah, Spanish sama Fransai itu kan ada logatnya. Dan logatnya kan kayak nelen biji mangga gitu kan baru ngomong gitu. Nah, itu gimana? Kalau pengucapan, kalau terutama pelafalan ya, sebisa mungkin memang kita tiru penutur jatinya, tapi jangan dipaksa juga kalau jadinya tidak natural saat kita berbicara. Itu aja Mas, sarannya Mas. Wah, kalau saran penguasaan pelafalan, ya itu tadi sering-sering dipakai, sering-sering dengerin orang ngomong, dan sering-sering kita tiru. Saya dulu sering karena main game, saya suka sekali main game. Dan kalau lagi main game, saya pakai audionya yang bahasa yang saya pelajari, atau teks berjalannya yang bahasa yang saya pelajari. Terus saya dengar, oh dia ngomong gini, saya ulang. Oh dia ngomongnya gini, saya ulang. Saya ulang aja terus. Arti belum tentu ngerti, ya arti belakangan. Tapi saya catat, oh tadi ngomong ini, apa ya, buka kamus. Oh ini artinya, oke. Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih. Saya jadi banyak nanya, saya lupa ngecek box ini. Selama saya mau bertanya, polyglot kan bisa banyak bahasa ya. Kalau misalnya seseorang banyak pakai bahasa daerah, apakah bisa masuk ke pertemuan polyglot Indonesia? Oh, ini saya kemarin juga dengar fakta unik ya Mas. Indonesia itu merupakan salah satu negara trilingual paling besar di dunia. Trilingual itu bukan bahasa asing, bahasa daerah. Nah, ini kan mungkin saya tangkap ini kan polyglot kan bisa banyak bahasa ya. Apakah bahasa daerah juga dikasih tempat di situ atau cuma bahasa asing? Sebetulnya kita itu sudah beberapa kali berkegiatan dengan BPPB, dan BPPB pun menyarankan agar kita membuat kegiatan mengenai bahasa daerah. Di Jakarta kita sudah beberapa kali membuat kegiatan bahasa dan budaya daerah bekerjasama dengan himpunan-himpunan mahasiswa untuk mereka memperkenalkan bahasa daerah mereka. Tapi kalau untuk meja bahasa daerah sejauh ini kita belum buka, setidaknya yang di Jakarta. Kalau di Jogja, yang di Surabaya itu mungkin sudah membuka meja bahasa Jawa. Saya kurang tahu karena saya nggak pegang di chapter itu. Jadi sebenarnya kemampuan bahasa daerah pun tetap dihitung sebagai polyglot kalau memang sudah lancar. Tapi karena pertemuan kami rata-rata menggunakan bahasa asing, jadi sementara ini masih untuk yang berlatih di bahasa asing dulu. Tapi kalaupun bisa bahasa daerah itu tetap dihitung. Tetap dihitung ya. Iya. Karena again faktanya Indonesia itu merupakan negara dengan trilingual yang paling banyak di dunia ya. Nah ini again ada pertanyaan untuk Mas Fajar lagi. Selamat siang, saya mau bertanya ke Kak Fajar. Saya tertarik untuk gabung dengan Polyglot Indonesia. Bagaimana caranya untuk jadi member?
Polyglot Indonesia? Oke. Sebetulnya kalau untuk Jakarta, Surabaya, Aceh, Semarang, Denpasar itu sistem keanggotaannya kami tidak punya struktur sistem keanggotaan yang rigid, yang semua harus daftar dulu, nanti di interview apa segala macam, dan harus menghadiri kegiatan sekian dengan kuota kegiatan sekian supaya bisa dianggap sebagai member. Ya, kalau memang ingin ikut kegiatan kita di chapter-chapter yang tadi saya bukan, itu cukup mendaftar setiap kali mereka membuka pendaftaran untuk kegiatan. Jogja saat ini mereka sudah jarang kegiatan internal, jadi sudah mulai banyak kegiatan eksternal yang dimanapun orang berada bisa bergabung karena semuanya daring. Jadi silahkan cek di akun Instagram Polyglot Indonesia. Kalau ada pengumuman di situ, terutama di feed-nya ya, di lini masanya, mohon dicek karena kalau ikut algoritma suka nggak muncul. Jadi di lini masa itu pasti muncul atau di story pasti akan muncul pengumuman-pengumuman kegiatan. Jadi silakan cek di situ. Kalau sesuai dengan jadwal yang kalian inginkan, tinggal daftarkan diri saja di situ. Tunggu pengumumannya nanti via email. I see. Berarti kalau untuk pertemuan itu memang per daerah ya. Kalau untuk nasional langsung ada nggak? Misalnya tahun sekali gitu rakernas atau gitu. Awalnya memang karena kita per chapter karena kegiatannya terfokus di masing-masing chapter. Tapi karena sekarang semua kan daring ya, jadi dimanapun kalian berada tetap bisa bergabung kegiatan kita, jadi nggak masalah. Kegiatan Jakarta yang daring itu waktu awal-awal ada itu yang dari Maluku, dari Ambon, dari Makassar, dari Palembang, itu ikut masuk di kegiatan kita karena semua daring, semua dan sedang ada waktu, jadi mereka gabung. I see. Berarti tadi kan sebentar saya sempat nangkap kalau misalnya ada koordinator nih di chat juga. Berarti ada grup chat juga ya? Kalau grup chat, saya kurang tahu kalau chapter lain. Tapi di Jakarta itu per bahasa. Grup chatnya untuk orang-orang yang sudah pernah bergabung di pertemuan polyglot. Kenapa kita batasi? Karena takutnya jadi kalau nggak kita batasi siapa yang boleh gabung, nanti tidak terkurasi siapa ngobrol apa di situ, pembicaraannya mengarah kemana, nanti bercabang kemana-mana yang nggak bisa kita kontrol. Jadi kita batasi bagi orang-orang yang sudah bergabung dan ingin dapat informasi lebih lanjut untuk kegiatan-kegiatan lain, atau kalau misalnya ada yang cari apa, seminar apa, itu nanti setelah bergabung di meja, kalau mau diminta digabungkan dengan grup WhatsApp, silakan bicara dengan koordinator bahasanya. Berarti grup WhatsApp ya? Ya, semua via WhatsApp. Memang kalau WhatsApp tuh harus dikurasi, kalau enggak nomornya kesebar di pinjol gitu. Ya, itu seram. Seram ya sekarang ya. Seram dan jahat. Iya. Nah, lagi ada pertanyaan untuk Mas Fano. Sebelumnya ini kalau misalnya ada yang bertanya lagi, nanti silakan langsung aja ketik di chat box atau bisa raising hands. Nanti kalau mau nanya langsung juga boleh. Kapan lagi bisa ketemu? Ini ada pertanyaan untuk Mas Fano. Saya mau tanya kepada Mas Fano, apakah Van Bahasa sudah bekerja sama dengan pemerintah juga, seperti Badan Bahasa atau Kemendikbud? Terima kasih. Oke. Untuk partnership dengan Badan Bahasa, apalagi Kemendikbud ya sejauh ini belum. Tapi memang itu jadi target kami di tahun ini, di Q3 atau Q4 lah, kita bisa approach mereka. Tapi mungkin nggak sana dulu, coba kita approach ke Balai Bahasa dulu, yang ada di daerah dulu. Jadi nanti pintu masuknya mungkin dari sana, kita banyak dari informasi, dan bisa kerjasama juga. Nanti setelah itu kita coba langsung approach ke Badan Bahasa dan juga Kemendikbud. Jadi untuk nanti kerjasamanya memang yang ingin kita tawarkan adalah penyelenggaraan Olimpiade Bahasa Indonesia. Itu yang sudah kami canangkan, Olimpiade Bahasa Indonesia untuk tingkat SMP, SMA, dan sama mahasiswa umum lah. Nah itu nanti yang rencana akan kami gerakan. Tapi tetap dengan kerjasama dengan Balai Bahasa dulu mungkin ya, dengan Jawa Timur, bahasa. Jadi itu untuk sebagai kurator juga, sebagai pembantu untuk menyusun naskah, jadi supaya Olimpiade ini hanya benar-benar capable,
kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena sekarang banyak olimpiade juga yang nggak jelas asal usulnya, sorry. Jadi kita coba ingin membangun itu lagi. Sekarang bahasa Indonesia kan lumayan ini ya, pengen kita galakin juga. Jadi mungkin lewat jalur itu tadi, lewat jalur olimpiade itu kita bisa lebih dapat exposure yang lebih luas. Itu jadi mohon doanya supaya target itu bisa tercapai di akhir tahun. Amin, amin. Berarti Olimpiade Bahasa juga baru denger nih, kayak unik banget ya. Ya. Nah ini saya mau nanya, kayaknya gantian nih, unik nih. Tadi kalau di Polyglot kan ada pertemuan, kalau di Fun Bahasa ada lomba. Nah apakah di Fun Bahasa juga ada pertemuan gitu mas, kayak per chapter gitu, per daerah gitu? Kita itu belum ada sih. Memang targetnya kemarin pas kita buat timeline di tahun 2019-2020 itu kan memang sudah pengen buat semacam gathering gitu lah sama teman-teman, kita nanti jadi bisa semacam webinar dan segala macam. Itu kita udah prepare. Ternyata pandemi jadi otomatis itu kita switch ke daring, jadi masih ya kelas menulis gitu-gitulah. Ya, tapi memang mungkin setelah ini mereda, target itu tetap kita buat, kita coba kumpulkan, tapi tetap tidak langsung nasional, mungkin ke daerah-daerah, itu supaya salah satunya itu dia, supaya kita bisa dari exposure lebih luas lagi. Karena kan Fun Bahasa masih, ya kami merasa masih kurang lah, masih kurang kelihatan lah. Jadi itu yang jadi target kami. Baik. Semoga cepat kelar pandemi juga ya mas. Jadi ya, dari Fun Bahasa bisa ikut teman-teman juga nih. Nah, terus dari Polyglot Indonesia, apakah akan mengadakan lomba seperti Fun Bahasa dan lomba speech gitu? Nah, kayak unik tuh lomba speech bahasa asing atau kita itu sebenarnya setiap tahun ada kegiatan namanya Polyglot Indonesia National Gathering. Itu tiap tahun diselenggarakan di kota-kota chapter yang berbeda. Tapi selang-seling Jakarta, chapter lain Jakarta, chapter lain Jakarta, chapter lain. Itu kita pernah bikin, waktu itu Jogja kalau nggak salah, sempat pernah bikin lomba karaoke, lomba pidato, cerdas cermat kalau nggak salah waktu itu. Itu bekerja sama dengan Lembaga Indonesia Spanyol, Lembaga LIS, dan ada beberapa lembaga bahasa asing lain yang ada di Jogja. Plus universitas apa waktu itu saya lupa. Dan sekali itu aja sih, karena kalau di Jakarta, kalau kegiatan di Jakarta kita lebih banyak seminar atau tamu bicara seperti itu. Karena kami lebih fokusnya ke situ kalau di Jakarta. Kalau di Yogyakarta mungkin karena lebih banyak pelajar ya di Yogyakarta, jadi kita bisa lebih fokus ke pengadaan. Oke. Nah tadi nih ya saya bilang di awal, menurut Mas Fajar, seberapa penting sih kita untuk belajar bahasa asing? Tidak bisa dipungkiri ya, walaupun sekarang sudah ada perangkat-perangkat lunak yang bisa membantu kita menerjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa yang kita tuju, belum tentu dia pas, dan lagi-lagi ini biasanya masih dikerjakan oleh mesin yang belum bisa memahami nuansa-nuansa berbicara. Jadi kalau kita ingin pesan kita tersampaikan dan lawan bicaranya mengerti lebih baik mengenai apa yang ada di pikiran kita dan apa yang ingin kita sampaikan, memang sebaiknya kita menguasai bahasa asing. Mungkin nggak perlu banyak, tapi setidaknya bahasa yang sudah banyak dikuasai oleh orang lain seperti bahasa Inggris, atau mungkin kalau ingin dengan yang fokusnya Amerika Selatan mungkin bisa mengambil bahasa Spanyol, atau kalau mau yang agak lebih luas lagi mungkin bisa bahasa Prancis. Jadi menurut saya kemampuan bahasa asing itu memang mau tidak mau memang masih harus mungkin tidak menjadi prioritas, tapi sesuatu yang harus masuk ke dalam daftar kemampuan yang harus bisa kita kuasai. Apalagi sekarang globalisasi ya eranya. Betul. Kalau misalnya untuk Mas Fano nih, seberapa penting sih kita belajar bahasa Indonesia? Yang menarik. Jadi memang bahasa Indonesia itu karena kita bukan bahasa ibu kita ya, tapi tadi yang sekarang saya mention di awal tadi, posisi bahasa itu kan ada di tengah, samping bahasa daerah dan bahasa asing tentunya. Jadi
eh, saya waktu itu pernah diskusi juga. Jadi memang untuk masalah ini harus kita seimbangkan. Nah, cara menyeimbangkan ini gimana? Ada yang namanya diplomasi bahasa itu. Diplomasi bahasa ini kan yang sudah pernah digalakan juga sama Kementerian Kemdikbud ya tahun 2016. Diplomasi bahasa. Diplomasi bahasa ini juga dilakukan secara internal, dalam artian kita harus menggandeng bahasa-bahasa daerah juga, tapi juga secara eksternal itu bahasa asing. Jadi kalau dikata penting atau enggak untuk bahasa Indonesia itu sangat penting karena posisi bahasa Indonesia saat ini kita ada di tengah gitu ya kan. Bagaimana kita komunikasi, tapi bagaimana kita bisa memberikan semacam pengetahuan segala macam. Jadi gitu. Jadi intinya bagaimana diplomasi bahasa ini yang kita sebagai orang Indonesia bisa tetap tersampaikan kepada bahasa daerah dan juga bahasa asing. Mungkin bahasanya kayak gitu ya. Artinya diplomasi bahasa ini tetap harus dijalankan juga dengan tetap tidak mengesampingkan salah satu bahasa lainnya, tapi tetap seimbangkan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ini sebelum saya menanyakan pertanyaan terakhir nih, kalau misalnya Mas Adi mau nanya, silakan ini. Saya kasih kesempatan terakhir. Silakan ketik di chat box, atau ntar bisa raising hands, atau enggak nanti bisa aja langsung di DM ya ke Van Bahasa atau ke Polyglot Indonesia ya kalau misalnya mau. Silakan di follow juga @vanbahasa dan juga @Polyglot Indonesia. Ini pertanyaan terakhir mungkin nih untuk Mas Hajar dan Mas Vano. Ini dari saya ada dua sih pertanyaannya. Yang pertama dari organisasinya dulu nih. Apa sih visi misi kedepannya dari Polyglot Indonesia dan Bahasa? Tadi udah dijelasin dikit, tapi mungkin boleh mungkin yang lain mau dijelasin. Dan secara pribadi dari Mas Fajar dan Mas Vano, apa sih harapannya masing-masing untuk kebahasan ini gitu loh, bagi orang yang pengen belajar bahasa asing dan bagi orang yang pengen belajar bahasa Indonesia gitu. Harapan kita kan gimana? Mungkin dari Mas Fajar dulu kali ya. Oke, kalau saya visi misi ke depannya untuk Polyglot Indonesia, kita sebenarnya berkeinginan untuk mungkin seperti wordsmith kali ya. Jadi kita mempunyai semacam pool teman-teman yang masih mahasiswa, yang masih baru, yang ingin menjadi seorang profesional di bidang bahasa, mungkin itu penerjemah, juru bahasa, atau apapun itu, kita punya poolnya di situ, dan kita bisa tawarkan ke, atau mungkin yang sering jadi liaison officer seperti saya dan teman-teman yang lain, itu bisa menjadi pool kita di situ, kekuatan kita di situ. Bayangannya dari eksekutif direkturnya Mbak Mira itu seperti itu. Tapi kalau tidak bisa kejadian seperti itu pun tidak masalah. Selama kita masih tetap bisa berkegiatan secara rutin dan semuanya tetap sehat. Kalau mengenai kemampuan harapan untuk teman-teman yang belajar bahasa, kita berharap sebetulnya akses bagi mereka yang memang berminat untuk belajar bahasa asing itu semakin meluas. Sekarang sih sudah mulai ya pelan-pelan dengan adanya kelas-kelas daring yang ditawarkan oleh startup yang bermacam-macam, yang sering berkeliaran di Instagram Story. Instagram Story juga ada kelas-kelasnya. Sponsor ya. Tak bisa sebut merek. Akses, jadi yang kami harapkan sih itu akses bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa asing, tidak lagi otodidak tapi punya teman yang bisa saling berbagi mengenai bahasa itu semakin luas. Itu sudah mulai pelan-pelan, tapi entah apakah kedepannya akan semakin besar atau tidak. Tapi kami harapkan sih aksesnya semakin meluas. Oke, siap. Sebelum saya ngomong Vano, nanti teman-teman siap-siap ya buka kamera ya, bisa kita foto bareng. Jadi boleh derapping dulu rambutnya, boleh cuci muka dulu, mungkin kan boleh ngopi sebentar karena kita akan foto bareng nanti ya di sini. Untuk Mas Vano? Oke, jadi memang untuk visi Van Bahasa sendiri memang kita ingin mengakselerasi perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia, jadi supaya bisa lebih cepat. Kemudian harapan tentu intinya adalah bahasa itu kan bagaimana cara kita pesan yang ingin kita sampaikan itu kan sampai oleh orang tersebut ya, intinya gitu. Jadi kita harus
jangan jadikan bahasa asing dan bahasa Indonesia itu sebuah dikotomi, tapi jadikan sebuah harmonisasi bahasa lah. Kapan kita saat menggunakan bahasa asing, kapan saat kita menggunakan bahasa Indonesia, dan kapan juga kita harus tetap menggunakan bahasa daerah. Jadi harapannya semoga untuk masalah problem-problem yang terjadi bahasa ini tidak dijadikan sebuah dikotomi, tapi adalah sebuah harmonisasi yang sebenarnya bisa membantu intinya kepada pesan apa yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan kepada audiens. Kira-kira seperti itu, Mas Ali. Terima kasih. Oke, makasih banyak nih untuk Mas Fajar, Mas Vano, waktunya hari ini. Semoga nanti Wasmed bisa kerjasama ya dengan Mas Vano, dengan bahasa, dengan Polyglot Indonesia juga ya. Nanti saya bawa lagi deh. Iya, udah kepikiran beberapa ide sih, kita bisa kerjasama apa lagi. Dan again, Mengglobal dan Mendaerah ini merupakan webinar dan talk show merupakan rangkaian dari Wasmed Group Language Week yang merupakan pembukaan dari Jakarta Language Week untuk nanti bulan Oktober. Jadi terus pantengin IG-nya Wasmed Group di @wasmed-group, dan jangan lupa juga follow untuk Polyglot Indonesia kalau kalian mau belajar bahasa asing, dan juga @fanbahasa untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi lengkap nih hari ini nih bahasa asing. Mungkin next kita bisa pakai bahasa daerah juga kali ya. Program bahasa daerah, jadi kayak lengkap gitu trigatranya. Jadi sebelum kita akhiri, saya mau mengundang teman-teman semua untuk kita buka kamera dulu. Kita mau foto bareng. Ayo semuanya. Gre, boleh bantu nggak, Gre? Siap. Sebentar ya, saya remove spotlight dulu biar satu. Ini gimana remove-nya? Oke. Sebentar ya. Udah galeri belum tadi? Bentar. Ini udah galeri belum view-nya? Gre? Sudah. Ya, sip. Kita foto bareng ya. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, nanti saya kirimkan ya ke Mas Vano dan Mas Fajar. Again, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Semoga sehat terus. Jangan lupa di Wasmed Group Language Week masih ada 2 webinar lagi. Cek di Instagram kita. Dan akan saya kirim 1 video. Terima kasih semuanya.